Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriza Naningsis, NIM 19059017, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video dari UAS Peramalan Bisnis, yaitu untuk kasus kedua. Saya akan membuka soalnya terlebih dahulu. Di mana kasus 2 ini yaitu Hanson Fund, terdiri dari kuarter, yaitu ada kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, dan kuarter 4. Selanjutnya saya akan membuka Excel dari kasus 1. Untuk kasus 2, saya akan memulainya di sheet 2. Yaitu terdiri dari tahun 1, 2, 3, dan 4. Itu years, quarter, sales. Tahun kedua yaitu 1, 2, 3, 4. Tahun ketiga 1, 2, 3, 4. Tahun keempat yaitu 1, 2, 3, 4. Salesnya di kuartal 1 ada 14, 26, 14, 26, 23, 12, 23, 12. Di tahun kedua 19, 28, 19, 28, 25, 18, 25, 18. Yang tahun ketiga itu 22, 34, 22, 34, 28, 21. Di tahun keempat 24, 36, kuarter ketiga 30, 20. Selanjutnya saya akan membuat grafiknya. Yaitu data, kemudian period, sales. Kemudian kita buka soalnya. Kita buat datanya seperti ini.
kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4, dan total. Kuarter 1 di tahun 1 yaitu ada 14, 26, 23, 12. Di tahun 2 kuarter 1 19, 28, 25, 18. Di tahun ketiga 22, 34, 28, 21. Tahun keempat 24, 36, 30, 20. Total yaitu rumusnya dengan menggunakan sum. Kemudian kita akan menghitung average-nya untuk menentukan apakah itu pola tren atau pola musiman. Yaitu rumusnya sama dengan average Kemudian kita akan menghitung average dari tiap-tiap kuartal. Maka dari grafik ini dan data ini kita sudah mengetahui apakah itu pola tren apa pola musiman. Di sini kita akan melihat average-nya naik terus, maka itu terjadinya pola tren. Dan di kuartal setiap masing-masing kuartal itu terjadinya penaikan, penurunan dan penurunan. Maka itu bisa jadi itu disebut dengan pola musim. Selanjutnya yaitu kita akan membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 kita copy, kemudian kita paste.
Pertanyaan pertama, apakah data di atas menunjukkan adanya pola tren? Berikan argumennya. Data di atas itu menunjukkan adanya pola tren. Data di atas menunjukkan adanya pola tren karena pola tren ini adalah pergerakan data sedikit meningkat atau menurun dan bisa kita lihat dari data dan grafik yang di atas dan dapat dilihat pada data dan grafik di atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita copy juga, kita paste. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah data di atas menunjukkan adanya pola musim? Berikan argumennya. Data di atas menunjukkan adanya pola musim karena pola musim ini adalah pola data yang terjadi secara berulang pada kurun waktu tertentu. Misalnya seperti hari, minggu, bulan, ataupun kuartal atau kuartal. Nah, bisa juga kita lihat dari data dan tabel di atas dan dapat dilihat pada data dan grafik di atas. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kita copy soalnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu seandainya ada pola tren dan musim pada data, tentukan indeks musim atau seasonal index untuk setiap kuartal. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Yaitu ada, kita copy tabel sebelumnya. Sini ada kasus 2. Kasus 2 yaitu Hanson Van.
saya menggunakan metode dekomposisi. Di sini saya akan menambahkan period. Period itu X. Kita pindahkan period itu X. Periodnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selanjutnya kita akan mencari SMA. Selanjutnya yaitu seasonal ratio, kemudian ada seasonal index, kemudian ada seasonal list sales. Kita dapat menghitung CMA-nya ini, yaitu nilai tengah, yaitu antara 2 dan 3. Jadi nggak mungkin di antara 2,5 ini kita akan menghitungnya, maka kita letakkan di kuarter ketiga, yaitu rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 0,5 dikali sales kuarter 1, kemudian ditambah kuarter 2 ditambah kuarter 3 ditambah kuarter 4, kemudian ditambah 0,5 kali kuarter 1 dari tahun kedua, tutup kurung dibagi 4. Kemudian kita tarik sampai kuarter kedua dari tahun keempat. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya seasonal rasionya kita dapat menghitung, yaitu dengan menggunakan sama dengan sales dibagi CMA. Kita ambil 2 angka di belakang koma, kemudian kita tarik. Selanjutnya
seasonal index. Seasonal index ini yaitu dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan yang kuarter satunya saja. Maka di tahun kedua kemudian ditambah di tahun ketiga ditambah tahun keempat dibagi 3. Ini juga sama caranya, yaitu di kuarter 2 ditambah kuarter 2 ditambah kuarter 2 dibagi 3. Di kuartal 3 ditambah kuartal 3 ditambah kuartal 3 kemudian tutup kurung dibagi 3. Di kuarter 4 juga kayak gitu, yaitu sama dengan buka kurung di kuarter keempat tambah kuarter 4 tambah kuarter 4 tutup kurung bagi 3. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Ini kita copy, kemudian kita paste yang spesial, kemudian 2 angka belakang koma, kemudian kita copy lagi, kita paste menggunakan paste spesial. Kita ambil 2 angka belakang koma. Selanjutnya yang ini kita copy lagi, kita ambil lagi yang spesial. Untuk mencari di seasonal list sales, yaitu rumusnya sama dengan sales dibagi seasonal index. Ambil 2 angka belakang koma, tarik. Setelah kita mendapatkan datanya, selanjutnya kita soal yang keempat. Kita copy, kita paste. Pertanyaan yang keempat yaitu tentukan persamaan regresi untuk data yang telah dikeluarkan, pengaruh musimnya. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan soal nomor 4, kita akan membuat grafik setelah kita mencari di seasonal list salesnya. Apakah data tersebut keren?
grafiknya yaitu menunjukkan pola tren, karena grafiknya meningkat terus. Maka kita akan lanjutkan soal nomor 4, persamaan regresinya, yaitu nilai A dan nilai B. Nilai A-nya yaitu rumusnya sama dengan intersip dari decisionalis Sales, kemudian titik koma dari periode. Tutup kurung. Nilai B-nya yaitu menggunakan rumus slope, yaitu dari decisionalis Sales, titik koma, periode. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita dapat menentukan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 17,09 ditambah 0,78 X. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu ramalkan penjualan pada tahun ke-5 untuk setiap kuarternya. Yaitu kita akan membuat tabelnya. Yaitu di sini ada year, kemudian quarter, period, sama tabelnya sama yang di atas. Yaitu di sini ditambah dengan forecast before seasonal. Kemudian di sini ditambah dengan tabel seasonal index. Kemudian di sini kita akan mendapatkan forecast after seasonal, yaitu nilai trend ditambah seasonal. Di sini ada tahun ke-5, kuarternya itu 1, 2, 3, 4. Periodenya tuh yaitu 17, 18, 19, 20.
Untuk mencari nilai forecast before seasonal ini yaitu sama dengan nilai A kita kunci menggunakan F4 ditambah nilai B kita kunci menggunakan F4 dikali dengan period. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Seasonal index ini kita copy dari data sebelumnya. Yaitu paste spesial, kemudian kita ambil 2 angka di belakang koma. Forecast after seasonal ini rumusnya yaitu sama dengan forecast before seasonal dikali seasonal index. Setelah kita dapat ramalannya di tahun kelima, kita akan membuat grafiknya. Itu kita salin dulu ke tabel sebelumnya, kita tambah dulu kotaknya. Kita copy. Kita pakai, kita copy, kemudian kita ambil paste spesial. Kemudian ini kita copy, kita pastikan. Kemudian kita buat grafiknya setelah kita melakukan peramalan di tahun kelima. Setelah melakukan peramalan, grafiknya akan seperti semula di awal tadi bentuknya. Di sheet 2 ini saya akan membuat nama belakangan saya, yaitu
itulah jawaban dari kasus 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.